Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Rabu 17 Januari 2024. Saya Pendeta Philip mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Allah. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami nikmati. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat terus diperlengkapi sebagai tubuh Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 17 dengan tema menjadi satu roh dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dari pembacaan firman ini kita akan menggali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan ayat 17, apa yang akan terjadi bila manusia mengikatkan dirinya pada Tuhan? Jawabannya ialah menjadi satu roh dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa maksud dari menjadi satu roh dengan Tuhan? Jika kita mengikatkan diri pada Tuhan dalam persekutuan dengan Kristus dan oleh iman menjadi bagian dari rohnya, maka kita pun hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan merupakan suatu proses yang panjang. Penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Ini adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus dan tiada hentinya, dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak Tuhan dan pihak kita selaku orang percaya. Kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan hal ini sebagai suatu nilai yang melampaui segala nilai, sehingga kita dapat memperjuangkannya tanpa merasa keberatan sama sekali. Sebaliknya, kita merasa bahwa perjuangan mencapai level menyatu dengan Tuhan adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan begitu aktif hendak mengajak kita menyatu. Tetapi fakta yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen yang tidak serius menyambut ajakan Tuhan tersebut, sehingga Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya, tanpa kerja keras dan juga perjuangan. Sebagai akibatnya, banyak orang Kristen yang tidak mengalami realisasi dari anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Dan pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan yang intim dan eksklusif hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu yang mendapat anugerah hak istimewa dari Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengikatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan.
kita tidak bertindak oleh kemauan kita sendiri, tapi Roh Allah yang berdiam dalam diri kita akan menuntun dan mengarahkan hidup kita bertindak secara benar. Karena Dia adalah Roh kebenaran. Mari kita bagikan firman Tuhan di saat ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada rekan kerja kita, kepada rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, agar hidupnya selalu bertindak secara benar oleh kebenaran, bukan kemauan diri sendiri. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh belajar di pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan ajar kami untuk sungguh-sungguh mau mengikatkan diri kami kepada Tuhan, menyatukan hati kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami tahu mana yang baik dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.